Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah taala, segala puji bagi Allah. Monggo kula panjenengan sami tansah ndoaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, terutama nikmat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpanjang lebar kita lajengaken nggih. Kita masih membahas tentang satu nilai yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, bahwa Islam itu ajaran yang mudah nggih. Ini materi kita kemarin. Terus Islam itu ajaran yang mudah, ajaran yang mana Allah taala datangkan sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita nggih. Ini bagian dari rahmat yang Allah berikan, sehingga orang-orang yang beriman itu menjadi orang-orang yang teguh di dalam mentaati Allah. Langsung kemudian keteguhan di dalam mentaati Allah itu mendatangkan kemudahan bagi hidup, sebagaimana firman Allah taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan bagi dia jalan keluar semua masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib, yang datangnya tidak terkirakan dari mana. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Islam itu beban memang iya. Wonten ing ilmu ushul fikih, kaum muslimin disebut sebagai mukallaf. Orang-orang manusia itu mukallaf, orang yang diberi beban. Bebannya apa? Beban ibadah. Tetapi beban yang apabila ditunaikan justru akan meringankan kehidupan. Biasanya beban itu membuat langkah kita semakin berat, semakin terbebani, terseok-seok. Namun benten dengan beban Islam. Beban Islam itu apabila ditunaikan maka urusannya akan semakin mudah, karena Allah yang menjamin kemudahan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken. Bentuk kemudahan Islam itu seperti apa? Sekali lagi, ini nilai yang harus kita tanamkan. Tujuannya punapa supados kula panjenengan sami istiqomah. Terus jangan pernah membayangkan bahwa Islam itu adalah sesuatu yang menyusahkan. Ya. Karena Allah taala tidak berkehendak untuk memberikan kita kesusahan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak berkehendak untuk menciptakan bagi kita itu kesusahan di dalam melaksanakan Islam itu. Apa bentuk-bentuk kemudahan yang diberikan oleh Islam untuk kita? Misalkan Allah Subhanahu wa taala membebani kita untuk mentaati Allah itu sesuai dengan kemampuan. Nah, kemampuan sesuai dengan istita'ah, kemampuan kita di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Terus kalau seseorang tidak dianggap mampu, maka ya tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum. Wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Wattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Ini dawuhipun Allah taala, sesuai dengan kemampuan. Jadi melaksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan. Tetapi kalau menjauhi larangan seluruhnya. Kenapa? Karena kalau kemampuan orang untuk menjauhi larangan itu semuanya bisa. Nggih. Dadi ora ana wong aku nek mabuk ki mati aku kang ndak ada. Nggih. Nek aku maling, nek aku ora maling ki sirahku pecah, ndak begitu. Semua orang punya kemampuan untuk meninggalkan maksiat, tetapi untuk melaksanakan ketaatan itu tidak berbeda-beda nanti. Ada orang yang kuat untuk melaksanakan puasa sunnah Daud. Ana wong sing babar plus kon poso sunnah iki ya ora kuat tenan. Kenapa? Memang pekerjaan dia berat, tukang batu lah, tukang becak yang masih mengayuh nggih. Nek bentore isih enak sakniki. Tapi kalau becak kayu lho berat betul niku. Dan pekerjaan-pekerjaan model itu yang memang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh orang-orang yang kuat. Sedangkan penghidupan dia dan rezeki dia itu. Maka nanti memang Rasul kita menyampaikan, wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum.
Apapun yang aku perintahkan maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Wa manahitukum anhu fajtanibuhu. Dan apapun yang aku larang maka tinggalkan seluruhnya. Jadi bentuk perintah melaksanakan dan meninggalkan itu benten nggih. Kalau untuk melaksanakan perintah maka ada keterangannya mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Nah, itu rahmat Allah. Karena memang kemampuan kita berbeda-beda. Sedangkan untuk meninggalkan larangan maka kita punya kemampuan sama seluruhnya. Karena memang secara fitrah manusia itu menjauhi larangan. Itu fitrahnya manusia. Jadi kalau ada manusia kok menyeleweng kemudian berbuat dosa, itu pasti karena ada sesuatu yang salah. Nggih, ana sing selenco. Kurang saon, nggih, kurang sak sendok kandhane cah nom-nom. Nggih. Jadi ada sesuatu yang memang tidak beres sehingga dia mengerjakan itu. Seperti secara fitrah manusia itu laki-laki mencintai wanita. Itu fitrahnya manusia. Jadi kalau ada manusia tidak dipengaruhi oleh apapun, dia akan, kalau laki-laki dia akan cenderung kepada wanita. Kalau dia wanita dia akan mencintai laki-laki. Nek ana wong lanang kok senenge karo wong lanang, nek ana wong wedok kok senenge karo wong wedok, itu mesti ada yang salah itu. Ya, itu pasti hasil dari rekayasa entah sengaja atau tidak sengaja. Kalau misalkan sengaja ya nyuwun kapunten biasanya itu dari korban, nggih, zaman cilik biasanya kena gangguan pelecehan dari orang yang punya penyakit kelainan begitu, atau kalau misalkan dia tidak sengaja itu ya seperti orang yang hidup laki-laki dhewe mbak yune ana 8 wedok kabeh. Ketika dia di rumah bermain ya karo mbak yune. Makanya mbak yune wedok kabeh. Itu akhirnya nanti kalau adiknya sing paling kecil sing cah lanang ki sok-sok kadang-kala sikapnya kayak perempuan karena memang semua kakak-kakaknya perempuan dan lingkungan dia tinggal sehari-hari adalah perempuan, ya itu rekayasa tanpa sengaja. Ya. Semantan ugi fitrahnya manusia untuk meninggalkan perintah itu semuanya sama. Manusia itu ingin meninggalkan larangan atau meninggalkan perintah. Di manusia itu sakjane secara watak sesuatu yang dilarang akan ditinggalkan. Itu wataknya manusia. Dia tahu itu berbahaya, dia tahu itu akan mendatangkan banyak kerugian, maka cenderungnya manusia itu menjauhi. Nek ana wong sing susah meninggalkan maksiat itu karena dia sudah merasakan enaknya secara syahwat, bisa jadi itu ikatan gitu. Tumindak dosa duwite akeh niku beda urusane memang. Ya itu ikatannya ikatan itu. Tapi secara fitrah manusia itu sama. Nggih. Allah menyampaikan fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan modal yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi kita untuk melaksanakan perintah itu. Ya, kan ini berbeda-beda. Ini bentuk kemudahan yang diberikan oleh Islam. Contoh, ada orang yang wajib untuk naik haji. Nek misalkan jenengan punya tabungan 3 miliar itu jenengan munggah kaji reguler 50 yuta sing nunggu nganti 30 tahun mbuh isih urip ora, atau jenengan nanti naik haji yang khusus yang bayarnya 90 juta itu nunggune 5 atau 6 atau 7 tahun, atau nanti panjenengan haji furoda yang bayar saiki makat sesuk, ya lho. Nek saya yo lah jenengan tabungannya 3 miliar ya kan, bayar 200 juta untuk haji furoda itu enteng bagi jenengan itu. Ya. Nek kula nenggo 50 tahun mboten napa-napa nek ya. Urusanmu nek niku nggih, Mas. Lah dia mampu. Ya kalau misalkan kita mampunya kok bayar 50 juta sing nunggu nganti 30 tahun kuwi ya sudahlah. Sing penting kan ditunaikan dulu, masalah nanti berangkatnya kapan itu kan urusan sing ngatur nggih to. Dadi nek awake dhewe wis mbayar kok ora sida mangkat gara-gara mati sik niku sing dosa udah awake dhewe. Sing dosa sing ngatur, Mas. Santai mawon, sing penting jenengan punya duit bayar sikik, nek saya begitu. Ya, kenapa ya? Kemampuan kita itu. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Tadi disampaikan Rasul kita Muhammad SAW ngendika idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ini kasih sayang Allah. Apabila aku larang, Nabi Muhammad ngendika, nggih, maka tinggalkan hal itu. Tinggalkan itu total. Semua orang punya watak sama, tidak suka dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu wataknya manusia.
Nggih. Wis to perkara haram sing paling enak niku napa katanya orang zina misalkan. Itu kalau orang menggunakan akal sehat dia tidak akan mau. Nggih. Kenapa? Karena dia tahu mara bahayanya. Dia tahu resikonya. Kalau misalkan dia belum nikah kemudian tiba-tiba perempuannya hamil di luar nikah, wah itu kehormatan dia, nama baik dia. Apalagi kalau misalkan dia perempuan, tiba-tiba kemudian laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab. Wah niku tambah rusak. Apalagi kemudian kalau sudah menikah, ya tiba-tiba hamil dengan laki-laki atau perempuan lain, wah itu lebih merusak kehormatan lagi. Logika manusia tidak bisa menerima itu. Maka wataknya manusia tidak suka dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Khomer sekalipun itu kan menghilangkan akal. Manusia tahu keburukannya. Nek ono wong sudah terikat dengan nikmatnya syahwat itu urusan berbeda, ya urusan berbeda itu. Maka di dalam Islam berbagai maksiat itu kan hukumannya hukuman fisik, shock terapi. Di dalam Islam nek ono wong tumindak zina niku kalau dia belum nikah dicambuk. Itu kan shock terapi. Ya, sehingga ketika ada kecenderungan untuk berzina dia ingat sakitnya dicambuk. 80 kali, Mas. Mungkin nek misalkan menungso dicambuk 80 kali, wah sigar-sigar itu. 100 kali kan ada sebagian yang berpendapat 80 atau 100 kali. Itu bahkan ada yang mati nanti ya. Ya, dia ingat-ingat itu. Itu shock terapinya begitu. Kenapa? Karena memang perbuatan zina itu perbuatan kumatan. Kalau saya dapat cerita dari orang-orang yang pernah berzina itu betapa mudahnya orang yang berzina itu untuk kembali berzina, apalagi yang mengajak berzina adalah orang yang pernah berzina dengan dia. Wah itu luweh gampang meneh. Ya, maka kalau misalkan panjenengan ada yang mau menikah atau ada mau menikah lagi, misalkan panjenengan tahu calonnya kok nyuwun ngapunten nggih, kita tidak melihat taubatnya apik apa elek itu urusan Allah. Tapi ini menggunakan perhitungan logika, ya. Maka kalau saran saya panjenengan mendingan cari liyane. Ya kenapa ya? Karena tadi itu perbuatan zina itu perbuatan yang gampang diulangi. Nggih, susah kapoke, Mas. Nggih, susah kopoke, bukan susah kapoke. Nggih. Jadi orang untuk kapok melaksanakan meninggalkan itu susah itu. Dia akan berulang. Maka kenapa di dalam Islam orang berzina itu betul-betul hukumannya hukuman fisik banget itu, Mas. Ya. Sehingga ketika ada kecenderungan untuk berbuat dosa itu dia ingat sakitnya dihukum. Ya. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum ini. Tetapi ketika Rasul kita dawuh, apa yang aku perintahkan maka kerjakan sesuai dengan kemampuan. Nah, ini bahasa yang merupakan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Mentaati Allah itu kadang-kala pakai modal, sedangkan meninggalkan larangan orang nganggo modal, nggih mboten? Ya. Maka Allah menyampaikan melalui lisan Rasul kalau perintah sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena modal kita berbeda-beda. Ming nek ninggal ke larangan semuanya mampu. Kenapa? Ninggal ke larangan ki orang nganggo modal, Mas. Ya. Meninggalkan larangan tidak pakai dana. Ya, yang justru memakai dana itu orang yang berbuat dosa itu banyak mengeluarkan duit. Ya, begini. Ini bentuk kemudahan. Apa itu istita'ah? Ya, ini kita ambilkan dari kitab Ushul Fikih Profesor Dr. Abu Zahrah nih. Kerjakanlah sesuai kemampuan. Apa itu kemampuan wonten ing agami Islam? Kemampuan. Wah ini saya kerjakan sesuai dengan kemampuan saya. Lah maksudnya kemampuan ki apa? Nggih. Nek ana wong kon mlayu 100 meter ning wegah, mampu saya ning 10 meter. Apakah itu kemampuan? Nah, mari kita bicarakan. Kemampuan itu menurut usul fikih disampaikan oleh Profesor Dr. Abu Zahrah, Muhammad Abu Zahrah. Belum menyampaikan kemampuan itu adalah kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Terus kemampuan orang untuk menanggung beban kewajiban itu. Sehingga orang itu pantas menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain. Dan pantas untuk melaksanakannya, menanggung haknya orang lain. Dia mampu untuk menanggung beban haknya orang lain yang harus dia tunaikan. Atau dia mampu untuk menerima haknya atas orang lain. Maksudnya apa? Kewajiban yang harus dia tunaikan.
dan dia sanggup untuk melaksanakan. Nanti kalau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu memberikan bentuk sanggup untuk melaksanakan itu ada dua, sanggup untuk melaksanakan dan sanggup untuk menanggung resiko. Ana wong poso iki kuat Mas. Ya, neng bar poso biasanya terus ambruk, bar niku terus pingsan 1 pekan misalkan. Oh, berarti dia tidak sanggup untuk menanggung resiko orang berpuasa. Berarti orang seperti ini tidak mampu. Ya. Jadi mampu itu wonten ing agama Islam adalah kemampuan untuk melaksanakan kewajiban plus kalau Imam Ibnu Taimiyah ditambah satu lagi yaitu kemampuan untuk menanggung resiko. Resiko dari melaksanakan perintah, karena melaksanakan perintah kan ada resikonya nggih. Resikonya misalkan orang bangun malam itu dingin, masuk angin misalkan. Ya. Kalau ada orang kalau dia setiap kali bangun malam, qiyamul lail malam hari jam 2 mesti bar niku terus awake panas, demam itu Mas. Seminggu ramari-mari misalkan lo berarti dia tidak perlu qiyamul lail malam jam 2. Ya monggo lah qiyamul lail ba'da nisa. Ini seperti sholat tarawih. Kenapa? Karena kalau malam hari dia tidak sanggup untuk menanggung beban resikonya. Itu berarti kalau orang tidak sanggup menanggung beban resikonya dia belum mampu. Contohnya apa nih Mas? Ahli maksiat, ya menguasai satu kampung, wong soleh ming siji. Suatu saat ketika orang soleh ini keluar rumah dia melihat wong sak kampung sing ahli maksiat tumindak dosa kabeh. Nek ming ngelekke iki wani, nggih. Dia berarti mampu untuk memberikan peringatan. Ming resikone iku nek dielekke kemudian wong sak kampung nesu diantemi bar ku omahe diobong dan lain-lain. Nah itu resiko. Kalau dia tidak sanggup menanggung resiko berarti dia belum mampu. Miturut Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa? Karena memang beliau menyampaikan istita'ah, kemampuan itu ada dua itu. Kemampuan untuk melaksanakan dan kemampuan untuk menanggung resiko. Mampu melaksanakan yang belum sanggup untuk menanggung resiko berarti dia tidak mampu. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus Islam itu apa namanya? Ora waton kewajiban kerjakan tidak begitu. Tetap ada pertimbangan-pertimbangan banyak di dalam Islam. Ya. Seperti munggah kaji ya bagi orang yang punya dana ya Mas, manistata'a ilaihi sabila. Ini bentuk pertama tentang mudahnya Islam. Yang kedua, Islam itu memberi kepada kaum muslimin rukhsah. Rukhsah itu keringanan dalam berbagai macam urusan. Nggih. Dados rukhsah punika wonten ing agama Islam wonten kalih. Bisa rukhsah yang wujudnya dia menghapus kewajiban. Nanti bisa rukhsah yang wujudnya adalah dia mengurangi kewajiban. Nggih. Ini kasih sayang Allah. Dados Islam ora mung kuwaton ndlujur kudu ngono kuwi ndak begitu. Dalam berbagai macam kondisi nanti diringankan. Misalkan rukhsah untuk meninggalkan kewajiban seperti orang yang keluar rumah di bulan Ramadan perjalanan jauh. Maka dia boleh hari itu ora poso, Mas. Nggih. Tur nek ora poso ki ora sak isin-isin, ditekoni jenengan poso mboten? Mboten, jawab ngoten niku. Nggih. Ning ora terus kok mangan sego nang ngarepan lawang ya ora ngono ya, Mas. Numpak kereta liyane do poso ngeleh ini gandeng kula ming jarak jauh iki liyane ming Jogja Wates nggih jarak jauh Jogja Jakarta dhewe terus mangan sate nang ngarepan wong sing poso ya ora ngono kuwi Mas ya tapi maksudnya ya kalau memang kita waktu itu rukhsahnya tidak poso ora apa-apa ya dan itu bukan sesuatu yang tercela loh. Rasul kita itu kalau safar jauh beliau pasti tidak puasa buka beliau pasti. Kanjeng Nabi Muhammad loh, jangan tanya kuatnya badan beliau. Nabi Muhammad itu takarannya udah takaran manungsa ya Mas. Beliau orang yang dekat dengan Allah, yang beliau diberi rezeki oleh Allah sampai beliau itu puasa wisol. Puasanya Rasul itu 1 hari 1 malam. Dan Rasul kita melarang, iya pembual wisol, kalian jauhilah puasa wisol. Kenapa? Karena tidak sanggup kalian. Langsung para sahabat kan matur ya Rasul, tapi jenengan kok puasanya wisol? Puasanya sahure subuh, bukone subuh. Rasul kita menjawab, karena Allah itu memberikan saya rezeki.
Dados Rasul itu sare itu hatinya berzikir. Nek kita turu ya wis ngorok kan ya, sangler pokoknya nih Mas. Apa meneh ngimpi doyak-doyak gudel ini wis lali pokoknya nih Mas. Ya. Rasul kita itu tidur saja zikir hatinya. Yang kedua Rasul kita itu dalam kondisi tidur itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados Rasul kita tidak akan merasakan lapar dan dahaga meskipun beliau satu hari satu malam. Nih. Lah bagi umat Nabi Muhammad SAW diberikan keringanan-keringanan. Kenapa? Kemampuan kita berbeda. Tadi keringanan wujudnya adalah meniadakan kewajiban. Itu yang pertama. Nggih. Yang kedua contoh bagi orang yang tidak punya dana untuk naik haji. Itu ya ditiadakan kewajibannya. Ora wajib munggah kaji sampai dia punya dana. Nggih. Man istata'a ilaihi sabila itu ya dananya ada, badannya sanggup dan keadaannya memungkinkan. Jadi kalau ada orang yang tinggal di satu negeri yang negerinya sedang terjadi peperangan, koyok jalur Gaza misalkan itu, ya kan, dia sanggup, dia punya dana, tapi dia tidak sanggup untuk melaksanakan perjalanan. Ya wes, ora wajib. Ya, tidak wajib bagi dia. Begitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, rukhsah yang wujudnya adalah pengurangan beban. Jadi rukhsah itu sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dari berbagai hukum dengan maksud memberikan keringanan. Nah ini. Kuwi jenenge rukhsah. Niku kasih sayangnya Allah. Ya. Keringanan, misalkan ada orang yang tidak sanggup sholat sambil berdiri, maka dia boleh duduk. Nggih. Kecuali sholat sunat. Nek sholat sunat niku jenengan kuat apa ora kuat boleh duduk. Ya, hanya pahalanya setengah pahalanya orang yang berdiri. Nggih. Boleh. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menika kalau sholat witir kadangkala beliau sholat nggih rakaat pertamanya beliau berdiri, rakaat keduanya duduk. Nanti rakaat ketiganya berdiri lagi. Nggih. Rasul kita Muhammad SAW boleh. Ya, dados jenengan pas sholat tarawih. Ya. Iki imame amma yatasawun langsung aku tak lingguh wae ngene. Oleh Mas. Nggih. Oleh mboten ning ganjarane setengah. Tetapi kalau sholat fardu harus berdiri, kecuali yang tidak mampu berdiri. Kalau sholat fardu kemudian ada orang yang bisa berdiri kok tidak mau berdiri itu sholatnya batal. Itu banyak sekali ulama batal sholatnya. Khusus untuk sholat fardu nggih. Tapi kalau sholat sunnah boleh, pahalanya setengah nanti. Kalau duduk tidak mampu, kemudian dia berbaring, boleh, ya. Dan pahalanya setengahnya duduk, ngoten niku. Jadi nanti kalau ada orang sholat sambil berbaring, ya pahalanya seperempatnya orang yang sholat berdiri. Ya, lagu engko nek sing susah ki sholat jamaah, ora sanggup lingguh, nglekar karo kanca-kancane to Mas. Salate wis ganjarane seprapat ora khusuk meneh. Wah niku ora mung seprapat sing ditampa niku mangke Mas. Diketok-ketok meneh niku mangke. Ya. Ini apa namanya? Bentuk keringanan yang diberikan oleh Islam. Dalam banyak hal. Hanya begini, ini ada satu keterangan yang bagus. Wonten ing ajaran Islam punika dados kalau Islam memberikan keringanan itu jangan kemudian golek-golek keringanan Mas. Suatu saat Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri itu kalau tidak salah bertemu dengan Khalifah Al-Ma'mun kalau tidak salah nggih. Lah itu di tangannya Khalifah Al-Ma'mun itu ada buku ki kelumpuhan rukhsah Mas, buku fikih. Kuwi isine mung rukhsah tok. Dados sing dikelumpukke iki sing ringan-ringan pokoknya Mas. Enak banget kuwi nggih. Begitu dilihat itu diingatkan oleh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Seorang alim itu, seorang ulama itu kalau dia mengambil rukhsah di satu bentuk ibadah, dia tidak akan mengambil rukhsah di tempat lain. Misalkan dia menetapkan rukhsah sholat, maka dia tidak akan menetapkan rukhsah untuk wudu. Kalau dia menetapkan rukhsah untuk haji, dia tidak akan menetapkan rukhsah untuk puasa. Misalkan kayak gitu itu. Nggih. Dados ora terus awake dhewe nek ngibadah sing digoleki pitane oleh rukhsah pendak dina itu. Ndak boleh itu Mas. Itu hal itu nanti nggih. Sesuatu yang tidak disukai di dalam Islam. Kenapa? Karena kalau wong ki mung nglumpukke rukhsah, akhirnya
bentuk indahnya ajaran Islam ical, Mas. Ya, kenapa ya? Karena memang sing digulai sing keringanan semuanya, ya. Begitu. Ini bentuk kemudahan wonten ing agami Islam. Yang ketiga, bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk umatnya Nabi Muhammad SAW itu Allah Ta'ala meringankan bebannya umat Islam dari umat sebelumnya. Nek zamannya umat sebelumnya itu misalkan perang ghanimah, iki kudu diobong, Mas. Dikelompok, dapat emas sebanyak apapun, dapat persenjataan sebanyak apapun dibakar, dipersembahkan untuk Allah. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW, ghanimah dibagi justru untuk kaum muslim. Contoh yang lain apa malah? Dulu orang-orang sebelum kita, sebelum kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad, nek kelambi kena najis, maka semuanya harus dilepas dan tidak boleh dipakai. Nek umatnya Nabi Muhammad hanya dicuci tempat yang kena najis saja. Itu keringanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beban sholat umatnya Nabi Muhammad itu sedina ping 5. Umat sebelum kita itu lebih banyak daripada itu. Menawi kula membaca di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin nggih, mboten lepat itu, Nabi Daud alaihi salam itu mengatur di dalam istananya itu setiap saat mesti ana wong sing salat. Jadi belum menjadwal. Nabi Daud niku garwane pinten? 200, Mas. Awake dhewe rasa bayangke ya. Mbuh putrane pinten itu? Dibagi semuanya sehingga kalau ada orang yang datang ke istananya Nabi Daud itu pasti di dalam ruangan istananya itu entah di kamar mana mesti ada orang yang sedang sholat. Itu dijadwal oleh, kira-kira kalau bahasa kita, oleh Nabi Daud alaihissalam. Ya, itu cara ibadahnya Nabi Daud alaihissalam dan keluarga. Umatnya Nabi Muhammad SAW ya 1 hari 5 kali itu. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pon niku. Kalaupun toh kepengen ditambah maka tambahannya adalah sunnah. Itu kasih sayang Allah. Bayangkan awake dhewe kon salat seperti perintah pertama salat sedina ping 50, ora nyambut gawe kuwi, Kang. Nggih. Salat zuhur bar kuwi salat 10 menit bar luhur. Bar niku 20 menit bar luhur wae. Ora nyambut gawe awake dhewe, Kang. Nggih. Isine meng salat. Umatnya Nabi Muhammad tidak diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya 1 hari 5 kali yang wajib. Dan masih banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul dulu umat itu dibebani beban syariat yang sangat mengikat. Contoh yang lain, umatnya Nabi Musa alaihi salam ki nek wis mlebu hari rayanya itu hari apa? Hari Sabtu. Mulai kapan, Mas? Mulai adzan maghrib dina Jumat sore sampai adzan maghrib dina Setu sore. Kuwi buabar blas ndak boleh nyambut gawe. Nggih. Lah niku diceritakan wonten ing surat Al-A'raf 163 sampai 160 berapa? 66 atau 67. Ya, was'alhum manil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'tuna fi sabt, sampai akhir, panjang beberapa ayat. Jadi ceritanya zamannya Nabi Daud, tapi kan umatnya Nabi Musa masih menggunakan Taurat nggih. Nabi Daud itu punya kitab Zabur yang isinya puji-pujian kepada Allah. Syariatnya adalah kitab Taurat. Itu diuji oleh Allah karena memang dulu Bani Israil gaweane maksiat. Akhirnya piye, Mas? Nyambut gawe neng laut golek iwak. Niku nek dina Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat ora ana iwak. Nek dina Setu iwake akeh, Mas. Bahkan mengapung di lautan. Ya, idh ya'duna fi sabti itatihim hitanum yauma sabtihim sur'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Jadi nek dina Setu itu iwake bahkan sampai mengapung di permukaan air itu. Nyekel gampang. Terus nek dina Jumat sore bakda maghrib, wah iwake seklumpuk kabeh apa komen.
sampai sesuk sore malam Ahad. Nggih. Mangkano Bani Israil bubar belas ora oleh nyambut gawe kalau hari Sabtu wis kon ngibu aja. Akhirnya sebagian Bani Israil sing ngeyel-ngeyel iki Mas gawe rekodaya. Dina Setu ora oleh ngibadah mula juaringe dipasang dina Jumat. Pinter ta Mas? Ya, sok dipanen kapan? Dina Ahad. Ya. Itu dilaknat oleh Allah didadekake keralu, ya. Qulna lahum kunu qiradatan khasiin itu kata Allah taala. Dilaknat dadi kera. Umatnya Nabi Muhammad SAW hari rayanya hari Jumat. Habis salat Jumat perintahnya apa? Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Kok nyambut gawe, Mas? Mono bar Jumatan itu biasanya terus rolasan bar terus turu gitu, Mas. Nek dawuh Allah taala tuh bar Jumatan nyambut gawe malah. Ya, oh perintahnya begitu. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Ya, wanung nek tempoken malih pun bubar niku sing tuku niku lah terus pindhe. Ya golek gawean liyane, dawuh Allah begitu kan? Beda sekali dengan Bani Israil. Ya, mak kenapa itu keringanan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah itu memberi umatnya Nabi berbagai macam keringanan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Ya. Kemudian yang keempat, bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada ajaran kepada kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad SAW, itu Allah memberi pahala berlipat di dalam kewajiban yang hanya satu. Misalkan apa kelipatan yang besar itu Lailatul Qadar misalkan. Jadi sekali satu malam ibadah koyok dene 1000 sasi. Oh, itu sesuatu yang tidak Allah berikan kepada umat sebelumnya. Ya. Itu kelipatan pahala yang berlipat-lipat. Apalagi sedekah, ya. Orang sedekah sekali kelipatannya kalikan 700. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, itu kelipatan-kelipatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maca Quran satu huruf berapa? 10 kebaikan. Ya, jadi nek 3 huruf 30 kebaikan. Ini luar biasa loh hadirin sadani Allah wa iyyakum. Ini satu nikmat yang Allah berikan. Sehingga apa nanti umatnya Nabi Muhammad yang umurnya pendek-pendek, dhuwure ora pati dhuwur, cilik-cilik, itu oleh Allah Ta'ala besok dari kiamat ganjarannya podo dengan umat yang umurnya panjang-panjang 1000 tahun, 950 tahun. Ya, bahkan saya pernah mendapatkan kisah ada seorang abid Bani Israil itu yang tinggal di tengah pulau ngibadahi 500 tahun, Mas. Ya, wis uripe meng nang pulau sendirian, nggih Mas, ora ana sapa-sapa ngibadah pendak dina. Berapa lamanya? 500 tahun. Ya. Ini sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah memberikan kepada umat kelipatan. Ini ngoyak, Mas. Ya, ngoyak. Jadi wong Islam ini nek ketemu Ramadan ping 10 piro, Mas? Ya. 86 ping 10 ya toh Mas. 860 tahun misalnya. Hitungane loh. Ya. Begitu. Kenapa? 1000 tahun ping 10. 10.000 tahun. Ya, itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalau orang mengerjakan puasa ketemu bulan Ramadan, ketemu malam Lailatul Qadar 10 tahun, ya sudah itu kalikan 10. Ini nikmat yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Pramila suasana hati kita harus kita bangun bilih Islam itu ajaran yang mudah, ya. Pokoknya piye carane duh Gusti Allah kula saged tur kula nyuwun supados panjenengan berikan kepada saya kemampuan. Ya, karena memang kadangkala kalau orang hanya menyandarkan pada kemampuan kita niku angel nih, Mas. Saya itu punya teman saat ini Pak RW saya dan Pak Ketua Takmir kampung saya nggih. Dulu beliau ketua ranting, nggih. Beliau itu pernah cerita dengan saya. Rencang beliau itu pernah punya keinginan maca Quran sedina iki minimal sak juz. Apa yang dia kerjakan? Jadi aktivitasnya itu sudah dikurangi, Mas.
dikurangi mek iso maca Quran sedina sak juz. Jebule ora iso-iso ya. Akhirnya kemudian cerita sama Rencang satu, gimana kula niku duwe aktivitas sekian banyak mungkin nggih. Sudah dikurangi kok tetep rung iso maca Quran 1 juz. Sarannya teman satu wis mbok ndonga Mas. Ya ndonga duh Gusti Allah nyuwun kepengin membaca Quran 1 hari 1 juz. Setelah berdoa iso Mas kelakon 1 hari bisa 1 juz. Nggih. Nah doa-doa semodel itu tuh penting. Ya, agar apa? Agar Allah Ta'ala itu meringankan beban-beban syariat untuk kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab.